Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Satcila pita nipakang sahayang sating carang sadui naridirang abibuya sabbani parisayani careya tenat tamano satima no cila peta nipakang sahayang sating carang sadui hari dirang raja warating wijitang pahaya eko cari matanggalenya naku. Apabila Anda berhasil bertemu dengan orang yang berkelakuan baik, bijaksana, maka Anda harus bergaul dengannya, sehingga Anda akan hidup berbahagia dan berhati-hati mengatasi semua mara bahaya. Apabila Anda tidak berhasil bertemu dengan orang yang tidak berlakuan baik, bijaksana, maka Anda harus pergi sendirian, seperti raja meninggalkan kerajaannya yang telah ditaklukkan oleh musuh, hidup di dalam pengasingan, atau seperti gajah matangga yang hidup sendirian di dalam hutan. Para ibu bapak, saudara-saudari, Oma Opa semuanya, saya mengucapkan selamat pagi, Namo Buddhaya. Buddha Nubawena Sotihontu buat kita semua. Ya. Berbahagia di pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali. Meskipun di malam hari kita sudah bertemu. Ya. Apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini masih berkaitan dengan momen yang hari ini pas tepat kita memperingati Hari Pahlawan. Jadi saya akan mengulas tentang bagaimanakah cara kita bisa menyeleksi atau bisa melakukan suatu pilihan kita kepada para sahabat atau kawan kita yang masih relatif sebaya. Makanya saya memilih tema yaitu teman sebaya sebagai pahlawan mulia. Tentu ibu bapak, saudara-saudari sedama, di kehidupan yang saat ini bisa dikatakan perkembangan yang sangat pesat sekali, ya. Era modernisasi atau era digital yang saat ini sudah berkembang sangat memudahkan kita untuk saling berhubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Dan juga ibu bapak, saudara-saudari sedama, kalau kita menilik ke belakang, ke saat kita masih kecil, kita dilahirkan sendirian. Tetapi saat kita sudah menikah, atau saat kita sudah berkeluarga, atau saat kita sudah nanti meninggal dunia, kita pun bersama-sama. Bersama-sama ketika sampai di rumah duka. Tetapi kalau sudah dilahirkan kembali, tentu sendirian lagi. Ya. Makanya kenapa pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan
apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa memahami teman-teman kita yang sebaya. Ya, sebaya itu maksudnya bukan memakai kebaya, tetapi sebaya itu maksudnya seumuran. Ya, tentu ibu dan bapak di sini kalau berteman nggak seumuran tuh rasanya segen. Ya, atau misalkan kalau kita antara yang tua dengan yang muda dengan yang tua, kalau baru bertemu, ya pasti ada rasa sungkan, karena kita masih ada rasa belum kenal. Makanya ada pepatah mengatakan nggak kenal maka nggak sayang. Ya, makanya dikatakan, ya, wakil presiden kita Dr. Andes Muhammad Hatta, ya, seorang pahlawan dikatakan mereka yang bisa mencapai cita-citanya, ya, tanpa adanya status atau dikenal sekalipun. Ya, ini kalau menurut Dr. Andes Muhammad Hatta. Kalau di dalam ajaran Sang Buddha, pahlawan yang dikatakan sebagai pahlawan mulia, tentu mereka yang sudah berjasa dari perkembangan Buddha Sasana di masa lampau hingga saat ini. Contoh siapakah itu? Raja Asoka, Raja Milinda, Raja Kaniska, Itsing, Pahyen, bahkan di Universitas Nalanda. Ini dikatakan mereka-mereka yang mulia untuk mempertahankan ajaran Buddha. Lalu apakah kita bisa dikatakan sebagai pahlawan mulia? Tentu kalau kita dikatakan pahlawan mulia, kita sudah punya banyak jasa. Seperti halnya ibu dan bapak saat kemarin hari, ya, saat kemarin malam, ya, kita sudah banyak berjasa untuk dikatakan sebagai pahlawan. Maka ketika kita melakukan kebajikan, kita melakukan pelimpahan jasa. Ya, itu dikatakan sebagai pahlawan. Tentu di sini kalau dikatakan sebagai pahlawan keluarga, ya, ibu dan bapak sebagai pahlawan keluarga. Karena ibu dan bapak yang dikatakan bisa menjaga tradisi bahkan nama baik keluarga yang ibu dan bapak wariskan kepada anak-anak ibu dan bapak semua. Ya. Makanya di sini, ya, dikatakan menurut Santrok, ya, ini pada tahun 2007 mengatakan, mereka yang sebaya, mereka yang mempunyai teman yang sebaya, apabila ketika kita masih remaja, siapa di sini yang masa remajanya ibu dan bapak masih ingat? Atau masa-masa ABG lah, karena saya masih ABG, wah, ya. Masa-masa ABG, kalau kita misalkan zaman dulu kala itu, ya ini flashback, ya. Zaman dulu kala kalau kita baru kenal dengan yang namanya seseorang pujangga, ya, seseorang pujangga siapa sih? Biasanya kalau laki-laki ya ketemu sama si dia. Kalau perempuan mengagumi si dia, ya. Saat kita misalkan masih di masa remaja, sesama kita saat bertemu, mungkin kita nggak kenal. Tetapi karena adanya handphone, adanya komunikasi, kita bisa minta nomor handphone. Kalau zaman dulu WhatsApp belum ada. Adanya paling Messenger, Facebook, Friendster, ya. Kalau zaman sekarang ini sudah sangat pesat sekali, ya. Makanya dikatakan ketika kita mempunyai sahabat di media sosial sekalipun, ya, haruslah kita bisa selektif. Dalam artian selektif ini jangan sampai kita berteman dengan orang-orang yang dikatakan di dalam Mangala Sutta. Orang-orang yang dungu. Tetapi milihlah teman yang bijaksana. Ya. Makanya di sini, ya, seorang yang memiliki sikap pertemanan yang baik, tentu kita memiliki rasa mudita. Tentu kita memiliki rasa empati. Dan tidak hanya itu, Sang Buddha mengajarkan di dalam Karaniya Metta Sutta, berteman itu harus memiliki yang namanya jujur, sungguh jujur, mudah dirawat, tidak repot, ya, penuh pertimbangan. Itu di dalam Karaniya Metta Sutta. Kalau di dalam Sigalowada Sutta, kita memilih teman, haruslah teman yang tidak memboroskan kita, ya.
Jadi di dalam Sigalo Wada Sutta itu ada 6 saluran pemborosan kan. Ada berjudi lah, ada mabuk-mabukan lah, ada berkeliaran di tempat yang tidak sesuai lah, ada misalkan melakukan pencurian lah. Bahkan yang kemarin baru terjadi ya di berita-berita, seorang istri bersama anaknya ya ada petasan ya. Di berita yang kemarin baru kita saksikan, misalkan Ibu dan Bapak pernah menonton berita ya, seorang suami diplester, dibunuh di sebuah tempat ibadah. Ini sangat mengerikan sekali di zaman sekarang ya. Makanya kita, bagaimana cara kita bisa berhati-hati ketika kita saling bertemu dengan yang namanya klien kita, dengan mitra bisnis kita, atau dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi kita diajarkan untuk punya sikap UPK, seimbang. Ya. Inilah yang dikatakan di dalam secara umum, pengantar yang saya katakan. Jadi kalau kita memiliki teman yang seutuhnya, ya, teman sejati, atau bisa dikatakan kalyana mita, ibu dan bapak saat menikah, tentu pasti ceramahnya harus memiliki yang namanya keyakinan yang serasi. Harus memiliki yang namanya moral yang seimbang. Harus memiliki yang namanya kedermawanan. Harus memiliki yang namanya kebijaksanaan. Keempat hal ini saja sudah kita jaga dengan baik, kita bisa menyempurnakan adithana paramita dengan pasangan hidup kita. Selain itu, ya, Sang Buddha mengatakan di dalam Sewitaba Sutta yang saya sudah jelaskan di paper saya, ya, memilih teman itu harusnya memilih teman yang tidak rendah. Ya. Tidak rendah secara sifat, maksudnya tidak merendahkan. Ya. Tapi memiliki sikap kerendah hatian. Ya. Beda kan orang yang rendah, merendahkan, sama sikap rendah hati. Sikap rendah hati itu di dalam bahasa Pali bisa dikatakan sebagai kemurah hatian, atau jaga, atau kedermawanan. Ya. Orang yang memiliki sikap kedermawanan setiap hidupnya, mereka tidak akan serba kekurangan. Mereka dimanapun berada, pasti ada saja buah karma baik yang mereka tuai. Ya. Makanya dikatakan di dalam Sewitaba Sutta ini, ketika kita saling berkumpul dengan teman-teman yang ada di sekitar kita, khususnya di dalam jejaring sosial kita, di dalam gawai kita, harusnya memiliki sikap pembicaraan yang sesuai. Sesuai itu maksudnya tepat di mana kita saling membicarakan, bukan hanya sekedar omong kosong. Bukan hanya sekedar ngegosip. Bukan hanya sekedar membahas hal-hal yang membuang-buang waktu kita. Ya. Jadi dikatakan, ketika kita saling berteman, berkumpul dengan mereka-mereka yang kita saling sapa, saling tegur sapa, atau kita saling sambut setiap pagi, good morning, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai mau tidur pun diucapkan, selamat tidur. Ya. Inilah yang harus kita jaga baik-baik. Ya. Karena kita terkadang memiliki yang namanya sikap terbuai atau kurang waspada. Ya, kalau kemarin yang Mulia Bandepanya mengatakan harus penuh yang namanya kesadaran. Ya, atau harus penuh yang namanya perhatian atau sati. Ya. Jadi ketika kita memiliki teman pun, ya, teman yang bisa dikatakan sama-sama saling mendukung. Misalkan ibu dan bapak saat besok hari Selasa mau latihan atasila karena uposata. Ibu dan bapak sama-sama latihan atasila. Jangan ada yang mau latihan atasila, yuk malam kita ngafe yuk. Yuk malam kita pergi ke mall yuk. Atau yuk malam kita makan di mana yuk. Ya. Jadi dikatakan kalau kita memiliki teman yang sesuai di sini, harusnya seimbang dalam hal yang namanya sila, yang namanya panya, yang paling utama yaitu jaga kedermawanan. Ya, misalkan ibu dan bapak ketika misalkan hari senja nanti ibu dan bapak, tentu ibu dan bapak ada nggak di sini yang sudah pernah berpikiran, nanti saya kalau sudah tua, anak-anak saya semua sudah menikah,
saya di rumah sama siapa ya? Ada nggak yang pernah berpikiran seperti ini? Atau misalkan ketika nanti saya punya cucu, punya anak, punya cicit, setelah saya mau berkumpul bersama mereka. Tetapi kebanyakan ketika seseorang ini sudah menikah, khususnya bagi para kaum wanita, karena mereka sudah menikah tentu ikut yang namanya si mertua. Benar nggak? Benar nggak di sini para ibu-ibu ya? Kalau anak-anaknya menikah yang khususnya perempuan ikut mertuanya, benar nggak? Hah? Benar ya? Ya makanya dikatakan kalau kita misalkan masa tua kita nantinya, ya, di mana kita sudah mempersiapkan. Aku nanti pada saat masa tua saya dengan siapa? Jangan sampai nanti saat saya masa tua, saya mau tinggal di panti jompo saja. Saya mau tinggal di panti sosial saja. Karena saya hidupnya hari-harinya mudah-mudahnya sudah bersosialisasi. Sudah banyak media sosial. Jadi saya juga nanti pada saat nanti sudah usia senja, sudah usia tua, saya mau berkumpul bersama teman-teman sebaya saya. Ya makanya ini harus kita gariskan, di mana teman sebaya, mereka yang seimbang atau mereka yang sama-sama saling bisa, yang pertama harus diingat, saling mendukung. Atau bisa dikatakan kalau di dalam fungsi yang sudah saya tulis di sini, ya, fungsi dari seseorang yang berteman dengan kita, ya, kalau menurut Santrok itu, ya, berteman itu harusnya memiliki yang namanya memberikan kesempatan untuk kita sama-sama untuk saling menjalankan tujuan bersama. Misalkan di satu wihara ini, ya, di satu wihara ini tentu punya yang namanya organisasi. Kalau kita berteman dengan sesama teman sebaya kita, tentu harus memiliki yang namanya tujuan bersama. Tidak punya tujuan yang berbeda. Tujuan yang sejalan. Ini kalau dikatakan mempunyai sifat companionship. Ya. Jadi ketika kita memiliki teman yang aktivitasnya sama, kita sama-sama saling mendukung. Bukan saling menghambat. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua ialah kita memiliki yang namanya kompetensi. Ya. Stimulasi kompetensi maksudnya di sini ketika kita memiliki pertemanan, kita punya yang namanya sikap mengembangkan diri dan bakat kita, keterampilan kita, khususnya di sini di dalam dunia pekerjaan. Misalkan ibu dan bapak yang bekerja sebagai rumahan, ya, biasanya homemade, ya, usaha rumahan. Bagaimana cara ibu dan bapak bisa mempunyai sesama pelanggan atau teman yang bisa menarik, ya. Merangsang itu artinya menarik, bukan merangsang rangsangan, bukan, ya. Menarik di mana kita bisa membuat teman-teman sebaya kita, mereka bisa welcome dengan kita. Mereka bisa join dengan kita. Ini yang dikatakan mempunyai stimulasi kompetensi. Jadi secara kompetensi dia, punya keterampilan dia, punya bakat dia itu sama. Ya. Yang ketiga, yaitu kita memiliki yang namanya secara fisik kita sudah senang. Ya. Jadi secara fisik misalkan bertemu antara yang satu dengan yang lainnya, ibu dan bapak itu sudah say hello. Dari jauh pun sudah teriak, hey! Ya. Ada nggak di sini misalkan pada saat waktu misalkan di wihara, entah itu di wihara, atau entah itu di rumah, atau di tempat pekerjaan, saat mereka masih jauh sudah hey, pas sudah dekatan, ada yang tepuk pundak, ya, ada yang berpelukan, ada yang berjabat tangan, itu namanya dukungan fisik, ya. Jadi pada saat dia sudah berteman, pada saat awal dia sudah berteman, dia sudah memiliki fisiknya ini merasa butuh gitu. Oh iya, dengan adanya saya merasa dibutuhkan. Dengan adanya saya, kita bisa membantu sekuat dan semampu kita dengan tenaga kita. Ini yang dikatakan dukungan secara fisik. Ya. Kalau yang selanjutnya, kita memiliki dukungan secara emosional. Ya. Dukungan secara emosional ini misalkan, di saat kita misalkan memiliki persahabatan yang erat, persahabatan yang baik. Ketika misalkan si dia dengan si dia sedang cerita,
Yang satunya sedang sedih, pada saat dia mendengarkan cerita yang sedih ini, akhirnya dia ikutan nangis. Karena ini punya dukungan emosional. Ya. Punya dukungan di mana ketika seseorang mengungkapkan emosionalnya dia, maka dia merasa nyaman. Dia merasa comfort. Ya. Inilah dikatakan seseorang memiliki dukungan secara ego. Bukannya ego ini saling mengego-egokan dia. Akhirnya nanti jadi kata-kata kasar ditambah B. Ya. Jangan sampai kita seperti ini. Ya, jadi dikatakan seseorang yang punya dukungan secara ego, maka yang dipikirkan tentangnya teman kita itu, mereka memiliki sikap untuk bisa menyelesaikan masalah temannya. Inilah yang dikatakan dukungan secara ego. Yang selanjutnya ialah memiliki yang namanya social compression. Ya. Social compression ini maksudnya memiliki teman apabila kita mengungkapkan suatu ekspresi kita atau minat kita atau keterampilan kita atau hal-hal yang kita sukai ketika kita mengungkapkannya kepada sesama teman kita, mereka tidak mematahkan atau mereka tidak membuat kita menjadi putus asa. Terkadang kalau misalnya kita masih punya keraguan-raguan dalam hal pertemanan untuk mengembangkan bisnis kita, pekerjaan kita, saat kita sudah mengungkapkan kepada sahabat relasi kita, yakin lu kalau misalkan kamu bisa seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan kita punya teman itu harus memiliki yang namanya minat yang kita sukai, mereka bisa meyakinkannya lagi, ya. Atau bahasa Indonesianya memotivasi, ya. Memotivasi pekerjaan yang dikatakan cara kita untuk bisa mendukung dia, ya. Mendukung dia dan membantu dia, ya. Yang selanjutnya ialah di sini intimasi atau afeksi, ya. Ketika seseorang berteman harusnya memiliki keintiman, ya. Ya, keintiman ini di sini dikatakan apabila ketika dia berteman tentu ada tanda-tanda yang dia ingat, ya. Tanda-tanda yang misalkan secara jiwa dia, secara emosional dia pasti punya karakter khusus nih, ya. Dia punya karakter khusus sehingga dia bisa mempunyai, ya, kesukaan dengan teman yang sama-sama bertemu dengan dia, ya. Makanya ibu dan bapak saudara-saudara sedama, kalau di ajaran Buddha kan kita hanya mengenal teman baik dan teman tidak baik. Kalau teman yang baik ya dia akan selalu baik. Kalau teman yang tidak baik, di depannya baik tapi di belakangnya enggak baik, ya. Atau bisa dikatakan saat bertemu dengannya dia baik, tetapi ketika di belakang dia nggak baik. Ya, ini yang harus kita selektif. Selektif ketika kita memilih yang namanya persahabatan. Ya, makanya di dalam ajaran Sang Buddha, seseorang memiliki persahabatan yang kuat, ya, apabila sahabat itu menjadi pahlawan, ya. Misalkan ibu dan bapak tahu kan, seorang presiden negara Indonesia yang saat ini, Pak Jokowi, ya, memiliki sahabat-sahabat yang banyak. Dari sahabat yang baik, yang menjadi pengembangan buat tujuan cita-cita beliau, atau yang untuk memundurkan beliau, ya. Makanya kalau kita bisa melihat di kehidupan kita saat ini, apalagi di serba era yang dikatakan era sudah serba mudah semua ini, haruslah bisa menyeleksi persahabatan kita. Jangan sampai kita saat misalkan nggak suka dengan orang ini, kita akhirnya kecewa. Ya misalkan kalau untuk para kaula muda misalkan saat main media sosial, ketika dia sudah nggak suka dengan dia, akhirnya dihapus followingnya, followersnya, atau diblokir. Ya, ini kalau di zaman sekarang, ya. Jadi istilahnya kalau dia udah nggak suka, bukannya udah nggak suka aja gitu, tapi sampai diblokir. Gua nggak mau ngeliat lu lagi. Pokoknya gua nggak mau, ya. Tapi kalau kita misalkan punya teman sahabat yang baik, tentu ini semua akan menjadi manfaat untuk kita.
Yang pertama ya ketika kita misalkan punya kebijaksanaan, teman kita itu bagaikan guru spiritual. Kita diajarkan untuk memiliki yang namanya sifat mudah dirawat, tidak sombong, ya kan? Ya. Siapa di sini Ibu dan Bapak yang masih suka menyombongkan dirinya? Kalau masih menyombongkan dirinya, marilah kita bercermin. Ya. Ketika kita bercermin saat ini nggak harus di kaca, tapi bercerminlah di handphone. Ketika kita misalkan bercermin di handphone, kita mengucapkan hal-hal yang baik, kita merekam hal-hal yang bagus, maka dilihatnya pun akan enak. Tetapi kalau kita misalkan saat kita misalkan berteman dengan dia, tetapi kita misalkan raut wajah kita yang udah nggak karuan, maka kita akan semakin nggak enak dipandang. Ya. Makanya saran saya kepada Ibu dan Bapak, pandai-pandailah dalam memilih persahabatan. Pandai di sini bukan maksudnya memilih, tetapi ketika kita berteman dengan siapapun yang ada, janganlah adanya perbedaan kesenjangan sosial. Misalkan yang miskin dengan yang miskin, yang miskin dengan yang kaya nggak mau, atau yang kaya dengan yang miskin nggak mau. Tapi ketika kita berteman atau bersahabat, harusnya kita semuanya itu sama. Ya. Kenapa harus sama? Karena kita nanti endingnya kita itu di tempat kremasi. Ya. Endingnya kita itu ya hanya memiliki ukuran yang mungkin 1,5 kali 2 meter atau misalkan ukuran yang biasa kita sesuai ukuran kita, ya. Makanya pesan saya kepada Ibu dan Bapak, ketika kita mempunyai sifat-sifat pertemanan di sini, ingatlah yang ada di dalam Sewita Basuta itu. Jadilah orang yang mudah untuk dilayani dan mudah untuk mempunyai penghargaan. Terkadang kalau kita berteman masih kurangnya ada rasa untuk menghargai. Akhirnya kita nggak memiliki sikap yang namanya keharmonisan. Ya, contoh misalkan Ibu dan Bapak di sini, ketika misalkan bergaul antara Ibu dan Bapak di rumah bergaul dengan RT RW misalkan, atau dengan teman-teman yang berbeda keyakinan sekalipun, ya, kita harusnya memiliki yang namanya sifat mulia. Bagaimana menumbuhkan kita ini, menumbuhkan sifat mulia kita? Ingat, kita mempunyai sifat yang dikatakan sebagai 7 harta kekayaan mulia. Yang pertama, yang keduanya ialah hiri dan otapa. Ya. Jadi ketika kita memiliki sifat mulia ini, kita akan mempunyai sifat hiri dan otapa. Kita mempunyai sifat yang namanya metta. Kita mempunyai sifat yang namanya mudah untuk sama-sama saling menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Ya. Jadi disinilah cara-cara kita untuk bagaimana cara kita terus mempertahankan sifat-sifat keluhuran kita. Ya, apalagi Ibu dan Bapak ya sebagai pahlawan semuanya. Yang suatu saat nanti dikatakan dikenang jasa-jasanya. Dan bagaimana cara kita untuk terus memupuk yang namanya sifat-sifat yang sesuai dengan ajaran guru Sang Buddha Gautama. Ya, makanya semoga apa yang sudah saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini teruslah memupuk paramita kita bersama teman-teman kita yang kita sayangi, untuk suatu hari nanti kita bisa mencapai yang namanya kesempurnaan atau nibbana. Dan semoga Ibu dan Bapak selalu semangat di dalam mempraktekkan ajaran Sang Buddha. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukhita. Sadhu, sadhu, sadhu.